Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan. Hari ini Rabu, 24 November 2021, kita akan merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Injil Yohanes pasal 16, ayat 29 sampai dengan 33. Sebelum kita merenungkannya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap keindahan, kasih, kemurahan, dan kesegaran yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah cara dan anugerah-Mu yang besar, supaya kehidupan kami terus terpelihara, terawat, ditumbuhkan dalam kasih, dalam sukacita dan pertolongan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Ampunkanlah setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, dan kami yakin kekudusan dan kemurahan-Mu menyatakan pengampunan itu kepada kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber rahmat, berkat, dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Yohanes 16 ayat 29 sampai dengan 33. Demikian sabdanya. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan Rabu 24 November 2021 adalah kuatkanlah hatimu. Belum lama ini ada 2 orang pendeta dalam satu klasis di GKJ Klasis Yogyakarta Utara bertemu dengan saya. Dan beliau lebih senior dari saya. Mengatakan, "Mas Gun, kamu kuat sekali dalam melayani." Saya kaget dengan apa yang disampaikan oleh 2 pendeta ini. Kemudian saya hanya mengatakan, itu semua dari Tuhan. Saya juga tidak tahu sudah sampai dengan saat ini tetap bisa melayani. Tentu 2 pendeta ini mengukur diri pula atas apa yang mereka rasakan juga dalam pelayanan di gereja masing-masing. Pernyataan dari 2 pendeta ini membekas dalam ingatan dalam hati saya. Dan ketika saya pulang, saya merenungkan betul kata-kata ini. Akhirnya saya berjumpa dengan sebuah pengalaman yang luar biasa.
di mana saya juga pernah atau sering menyampaikan itu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Di tahun 2017, saya berangkat untuk berziarah ke Yerusalem. Ketika menuruni Bukit Zaitun menuju Yerusalem, persis seperti Tuhan menaiki keledai, ada teriakan Hosana, Hosana. Ketika saya menurun, saya berhenti. Dan saya mengingat betul dari setiap apa yang sudah saya nyatakan, katakan, dan doakan. Tuhan, apakah Engkau memperhatikan hamba-Mu yang satu ini dibandingkan dengan hamba-Mu yang tentu saja jumlahnya jutaan? Siapakah hamba-Mu ini sehingga Engkau memperhatikan kami? Doa itu terus saya nyatakan, katakan, dan mohonkan. Bahkan berulang kali di gereja ini. Ini tempat saya berdoa di bawah ini. Setiap malam, bahkan di rumah. Apakah Tuhan memperhatikan saya? Siapakah saya? Dan itulah yang saya ingat betul sehingga saya menangis dan bersyukur dalam perarakan dari Bukit Zaitun menuju kota Yerusalem. Ternyata Tuhan melimpahkan dengan caranya, dengan kuasanya, yang tidak saya pikirkan Tuhan berikan anugerahnya. Siapa yang menyangka bahwa saya bisa ke Israel? Tidak ada. Bahkan saya tidak merencanakan apapun. Tapi Tuhan berikan itu kepada saya yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dari titik itulah saya kembali dibangkitkan, diteguhkan untuk meyakini bahwa Tuhan memang hidup dan memperhatikan satu persatu hamba-Nya, termasuk saya. Teks yang kita renungkan hari ini berbicara cara kerja Tuhan yang selamanya sebaik-baiknya dan anugerahnya dinyatakan dengan kekal kepada siapa saja. Di ayat 29, para murid sudah dengan terbuka, tidak kemudian kembali dibingungkan dengan kiasan-kiasan. Mereka menjadi paham apa yang dikatakan Tuhan, sehingga mereka mengatakan, kami percaya karena Engkau datang dari Allah. Dan Tuhan membalas, percayakah kamu sekarang? Persis itu menghantam diri saya. Saya menjadi percaya. Tuhan ternyata menjawab dari setiap pergulatan yang saya alami. Cara kerja Allah juga di dalam Yesus yang menyatakan, kuatkanlah hatimu. Bahwasanya para murid tidak sendiri. Betul bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan dan tidak bersama dengan mereka. Tapi bukan berarti kasih yang dari sorga berhenti atas kehidupan mereka. Kuatkanlah hatimu. Karena perjalanan kehidupan yang mereka tempuh tidak mudah. Disebutkan ada penganiayaan. Tetapi Tuhan memberikan janjinya. Bahwa Ia mengalahkan dunia. Membawa kemenangan, membawa harapan dan keselamatan bagi para murid. Untuk itu pesan apa yang kita terima dalam renungan mingguan hari ini. Yang pertama, mungkin di antara kita terus menantikan jawaban Tuhan. Bahkan mungkin di antara kita terus bertanya apakah Tuhan memperhatikan kita masing-masing. Percayalah, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak berdoa kepadanya dengan terbuka, berserah, dan percaya, maka itulah yang menjadi tanda bahwa Tuhan sesungguhnya sudah hadir.
di dalam kehidupan yang kita tempuh, percayalah pula bahwa Tuhan menjaga, bahwa Tuhan tidak meninggalkan, bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Bukan dengan cara yang instan, seperti yang kita inginkan, tapi yakinlah ada cara-cara yang Tuhan tunjukkan dengan mulia. Sampai pada tahap kita menjadi sadar, dipulihkan, diteguhkan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu hidup. Percayalah, karena semua terbuka dan dibukakan kepada siapa saja, satu persatu, kepada saya, kepada saudara semua, kepada seluruh murid, sehingga mereka mengatakan, kami percaya. Yang kedua, kuatkanlah hatimu di ayat 33. Tuhan tahu berapa hebat dan besarnya derita yang akan ditanggung oleh murid-muridnya. Tentu saja termasuk kita, tidak akan pernah terlepas dari persoalan, pergumulan, tantangan, hambatan, dan lain sebagainya. Yang membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, tak berdaya, tidak mampu, merasa lemah. Tapi hari ini, Tuhan meneguhkan kita bersama. Kuatkanlah hatimu, percayalah bahwa Ia tidak akan berdiam diri, tapi melakukan yang dahsyat dan besar atas hidup kita. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan sampai ke Israel. Tapi Tuhan yang memikirkan itu untuk menyatakan berkat, memulihkan dan membangkitkan kehidupan saya. Demikian juga yakinlah, yang tidak kita pikirkan, Tuhan nyatakan. Kuatkanlah hatimu, karena Tuhan hadir di dalam hidup kita masing-masing. Sebagai penutup, tema renungan mingguan hari ini, kuatkanlah hatimu, mengundang kita untuk percaya bahwa Ia berkemenangan. Di ayat 33, bukankah Ia mengatakan mengalahkan dunia? Apa yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini ada dalam kontrolnya, ada dalam tangannya, ada dalam kuasanya. Maka jika itu kita percayai, segala sesuatunya pula dalam hidup kita, Ia campur tangan. Kuatkanlah hatimu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia berkat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Kuatkanlah hatimu adalah pesan yang Kau nyatakan kepada kami. Bahwa kuasa dan kasih-Mu yang telah bekerja sesungguhnya maha hadir atas segala peristiwa kehidupan yang kami tempuh. Terlebih Engkau mengatakan, Engkau telah mengalahkan dunia. Bahwa semua ada dalam kontrol, ada dalam kuasa, ada dalam mukjizat karya-Mu Tuhan. Maka biarlah kami menjadi percaya bahwa kami akan berkemenangan jika kami menaruhkan segala sesuatunya dengan percaya kepada-Mu. Maka tolonglah kami Tuhan dan berkati kami satu persatu. Demikian juga atas kehidupan kami masing-masing dalam segala pergumulan yang kami hadapi dan rasakan, tolonglah kami Tuhan. Engkau yang mendengar, Engkau yang menolong, dan Engkau yang memperhatikan kami dari setiap teriakan, seruan, permohonan, dan kerinduan kami ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan anak-anak dan cucu kami yakin Engkau hadir ya Tuhan. Demikian juga kami yakin Engkau hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit, dan bagi mereka yang merasa lemah, khususnya Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko,
Anak Amoresia, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Sih Prajanji Rahmadjo, Bapak Wilson Siagian, Ibu Lintang Kusumawardani, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Trasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Bapak Repin Sukarsono, Saudara Yunan Widiatmoko. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Wakinah Paijo, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah kasih kemurahan dan pertolongan-Mu nyata Tuhan. Engkau yang menyelamatkan, Engkau yang memulihkan, dan Engkau yang menguatkan hati hamba-hamba-Mu ini Tuhan satu persatu dengan mujizat dan karya-Mu yang besar itu. Kami yakin juga Engkau memberkati keluarga yang mendampingi, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, ketangguhan di dalam iman. Kami yakin juga Tuhan, Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Segala sesuatunya Tuhan, Engkau limpahkan dan curahkan dalam keselamatan-Mu yang hadir menyatakan berkat dan kemurahan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Engkau menolong, memberikan kesejahteraan, keamanan, dan rahmat. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.